Said Kutub pernah berkata, satu peluru bisa menembus satu kepala, namun satu kata bisa menembus jutaan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, ya hari Minggu, luar biasa adik-adik mahasiswa ini super semangat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga di ya dari Politeknik Negeri Samarinda. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan di tengah situasi pandemi, angka COVID selalu naik, dan mudah-mudahan kita semuanya masih tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak sampai terjangkit, ya, tidak sampai positif mengalami COVID. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Oke, senang sekali saya bisa membersamai kembali adik-adik mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Ya, sebelumnya saya mungkin akan menyapa terlebih dahulu. Kalau saya nggak ikut dari awal, entah beliau masih ada atau enggak gitu ya. Yang pertama adalah yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3 ya untuk Politeknik Negeri Samarinda. Beliau baru ya? Ya Bu, baru Iya, aja. saya belum kenal sama beliau karena sebelumnya pada saat kita webinar pertama ini masih dengan Pak Said, ya. Iya. Kemudian yang sangat saya hormati juga adalah Ketua Pembina untuk Kamadiksi ini, Ketua Forum dari Kamadiksi, Ketua Panitia dan seluruh tim, dan juga tentu saja yang sangat saya banggakan adalah adik-adik mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda yang mendapatkan beasiswa ini ya, untuk Kartu Indonesia Pintar khusus kuliah. Ya, baik, sesuai dengan materi yang telah disampaikan, ini judulnya luar biasa sekali ya, Star Wars, The Rise of KIP, karena KIP ini perdananya di tahun ini. Jadi luar biasa adik-adik saat ini mendapatkan berkah yang sangat luar biasa dengan adanya bantuan ya beasiswa KIP yang nanti sampai selesai kuliah, insya Allah ya. Oke, saya akan lanjutkan. Yang harus dilakukan saat ini, kurang lebih 1 jam ke depan, adalah semangat. Ya, nanti kakak-kakak panitianya pasti akan bisa melihat dari adik semuanya. Ada nggak yang sampai ketiduran? Ada nggak yang lagi milu-milu, lagi malas-malas, lagi rebahan gitu ya? Tolong nanti dicatat sama panitianya. Oke, kemudian santai aja karena hari ini kita lebih banyak ke kegiatan-kegiatan motivasi ya. Kita harus konsentrasi tentang belajar apa gitu. Oke, yang lain hilang. Dan salam untuk adik-adik, salam kenal. Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta Bu. Tak akan saling mendoakan ya. Kalau cinta itu cukup 1 orang aja. Oke, siap Bu. Oke. Baik, supaya kita bisa saling mendoakan, sehat selalu, bahagia selalu, maka izin saya untuk memperkenalkan diri. Ya, panggilan yang nyaman untuk saya adalah Pristi. Jadi kalau di dunia keperawatan, gitu ya, kita selalu menanyakan siapa nama panggilan, gitu. Karena memang itu adalah bagian dari kenyamanan dibandingkan dengan kalau misalnya kita dipanggil oleh orang yang kita nggak nyaman dengan panggilan itu. Ya, oke. Nah, ini saya tadi sempat intip-intip nih ya ke IG-nya Kamadiksi. Adik-adik mahasiswa udah bergabung semua kan di IG-nya Kamadiksi? Sudah semuanya. Sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, saya juga mau ikut follow. Silakan adik-adik boleh buka IG-nya. Dan boleh lihat IG saya, kita kenalan di situ. Cari Ari _ ya, Pristiana. Adik-adik coba dilihat skimming ya, lihat secara umum apa yang terlintas di
pikiran adik-adik terkait dengan konten dari IG saya. Ya, satu kata aja boleh adik-adik tuliskan di forum chat. Ya. Saya sambil follow untuk IG Kamadiksi Polnes Forum. Kamadiksi Polnes. Oke. Luar biasa ya. Silakan boleh dicek. Sudah masuk adik-adik. Boleh juga follow. Oh, udah mulai cek rame ya. Ibu, Nah. nama IG-nya tadi apa, Bu? Ya. Oh ya. Kasih. Masih ada di sini ya. Nama IG-nya masih ada di sini. Itu nama IG-nya ada ya di slide-nya. Oke. Oke, saya akan baca dari Zoom. Silahkan ya forum chat-nya. Saya lihat apa kesan pertama yang ada dilihat dari wall-nya ya, dari wall IG saya. Luar biasa dari Dimas, administrasi bisnis. Oke, ada lagi kesannya? Silakan boleh tulis di forum chat. Mantap, Bu. Mantap. Mantap apanya gitu. Memotivasi, oke. Ada lagi? Keren. Sangat bermanfaat. Terbaik, orangnya sangat positif, semangat, keren. Oke. Sip, sangat berfaedah. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak respon dari adik-adik semuanya. Ya, ini masih panjang juga cerita yang di chat. Ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa adik-adik saat ini dengan kondisi COVID, ya, jadi jangan berpikiran bahwa kita semuanya terhalang untuk tetap dapat melaju, bergerak, berusaha, dan melakukan hal yang terbaik. Jadi, kalau memang kondisinya kita sekarang nggak bisa ketemu dengan tatap muka yang sebenarnya, tatap maya, maupun menggunakan media sosial, adik-adik pun bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, salah satunya adalah bagaimana adik-adik nanti akan menuliskan hal-hal yang positif di media sosial. Ya, dan next suatu saat setelah adik-adik lulus dari kuliah, saya berdoa mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih sukses dari yang sudah saya jalani. Amin. 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 Ya. Amin. Oke. Nah, tadi kan udah melihat ya profil IG saya, dan ini saya ingin cerita kepada adik-adik bahwa sebenarnya nasib takdir gitu ya. Di awal pun saya itu tidak jauh berbeda dengan adik-adik. Ya. Saya kuliah pada waktu itu belum ada yang namanya bidik misi, belum ada yang namanya KIP. Adanya beasiswa-beasiswa yang secara umum. Jadi kalau adik-adik saat ini sudah difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah dengan adanya KIP yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ini, harus luar biasa bersyukur. Nah, ini adalah sharing terkait dengan pengalaman hidup selama 34 tahun yang sudah saya jalani. Saya lahir di desa terpencil ya, namanya Desa Kalirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tenggamus di Lampung. Dan desa ini sekitar 5 jam dari kota Bandar Lampung. Adik-adik bisa bayangkan, dan mungkin juga hal yang sama yang adik-adik alami. Ada jarak sekian kilometer yang ada dijalani untuk bisa sampai kuliah di Polnes ya. Untungnya sekarang masih stay di kampung. Nah, kalau misalnya udah balik, pasti ya akan perjalanan. Dan ketika SD, ya saya karena dari kampung, saya waktu itu jualan es lilin. Tahu ya kalau es lilin ya, suka banget anak-anak kan untuk jajan gitu. Kemudian suka cari keong di sawah untuk makan bebek. Ya, bisa tolong di-mute. Ayo, saya tolong di-mute kan. Adik-adiknya mohon untuk di-mute ya. Supaya kita bisa mendengar materinya ini dengan lancar. Halo, mohon di-mute ya. Oke.
Boleh dari panitia aja di mute all. Oke, baik. Terima kasih. Bisa Oke. dilanjut, Ibu. Oke ya. Kadang-kadang kepencet ini ya, nggak sengaja. Oke. Kemudian ketika SMP, saya itu ya standar sih ya. Namanya di kampung, jalan seperti biasa. Tapi masa SD dan SMP saya jalani itu nggak pernah yang namanya diberikan kesempatan untuk berani menunjukkan tangan. Jadi kalau SD dan SMP itu namanya di daerah gitu ya, setiap kali memberikan pertanyaan nih guru pasti langsung nunjuk kamu gitu ya. Nggak pernah diberikan kesempatan untuk ayo siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, artinya memang pola pendidikan di desa pada waktu itu tidak memberikan kesempatan saya untuk bisa melatih keberanian. Dan itulah yang terjadi di SMA itu, walaupun saya masih juara kelas gitu ya, tapi saya pemalu, nggak pernah berani untuk bisa ngomong seperti ini gitu ya. Untuk tunjuk tangan pun saya takut, malu, dan lain sebagainya. Ya. Dan kondisi itu pun masih terus dijalani sampai di SMA. Bahkan ketika SMA itu menjelang ujian nasional, ya, ayah saya meninggal karena sakit liver. Padahal ujian nasional pada waktu itu 5 hari ya, menjelang ujian nasional bapak saya meninggal dan alhamdulillah saya tidak terganggu ya secara penuh ya karena ketika ujian saya bisa melewati dengan baik dan masih menjadi 10 terbaik di sekolah dengan nilai tertinggi, kemudian saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di keperawatan UI. Jadi ketika kuliah di keperawatan UI, bapak saya sudah meninggal, ibu rumah tangga saja pada saat itu, bapak adalah seorang petani dan memiliki 5 orang anak. 4 orang ini sudah menikah semua karena kebanyakan perempuan dan saya adalah bungsu perempuan lagi gitu ya. Jadi saya mikir juga, aduh, ini kakak saya perempuan, kemudian sudah berkeluarga, tentu akan fokus kepada keluarga. Saya nggak enak nih kalau memang nanti saya harus terus menjadi beban kehidupan bagi mereka. Oleh sebab itu ketika saya kuliah di UI, yang saya lakukan adalah menjalani, ya harus siap, ya. Salah satunya ketika di semester 1, karena waktu itu nggak ada bidik misi, belum ada beasiswa yang tersedia, maka saya jualan gorengan di kampus. Ya, di UI itu semester 1 sampai semester 3, itu tinggal di asrama. Asrama itu sampai di 5 tingkat. Jadi setelah sholat subuh itu ada orang yang nganterin gorengan, ya. Kemudian saya keliling dari lantai, misalnya jualan tahu, bakwan, risol gitu ya. Karena teman-teman pasti pada nggak sempat untuk sarapan. Ya, sampai ke lantai 5, nanti turun lagi gitu. Ini sebenarnya bagian dari olahraga. Dan pada saat jualan karena di keperawatan, saya juga untuk bisnis alat kesehatan. Kita sebenarnya tidak seberapa penting, asal muasal dari diri kita. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu tetap memiliki semangat yang tinggi, tetap untuk dapat melakukan hal yang positif, sehingga kita bisa memiliki karya, bisa memiliki prestasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa. Kita hari ini dikaitkan dengan yang namanya pandemi COVID, generasi muda nih, jadinya mau ya misalnya keadaan Indonesia, tapi jadilah yang of agent-nya memberikan perubahan minimal bisa ya menyelesaikan dengan ya dan lain sebagainya. Nah, ketika COVID ada di sekitar kita, maka respon pertama yang muncul oleh kita adalah pada saat itu takut, cemas, gitu ya. Apalagi lihat berita di Wuhan saat itu ya, orang udah kayak zombie ya, lagi jalan, tiba-tiba ambruk, jatuh, nggak ada yang nolong gitu. Kenapa? Karena takut tertular. Nah, ini kan kekhawatiran yang tinggi. Sehingga saat itu kita benar-benar cemas, khawatir, rasa ya, bagaimana kalau ini terjadi oleh saya? Bagaimana kalau tiba-tiba saya meninggal dan lain sebagainya? Bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga saya? Jadi,
Fase yang pertama adalah zona ketakutan dan hal ini wajar. Ketika pada saat itu ada respon orang yang beli masker banyak-banyak, beli makanan banyak-banyak. Bahkan harga masker akhirnya menjulang tinggi sampai jutaan. Ini adalah hal yang wajar. Ya, tapi respon ini ternyata nggak boleh lama-lama. Ya, jadi secara normali 3 bulan fase pertama. Dan kita sudah melewati nih ketika COVID terjadi di Indonesia di bulan Maret, April, Mei, Juni, berarti Juni itu kita harus sudah selesai di zona ketakutan. Kalau ternyata belum selesai, ya, maka artinya ada sesuatu hal yang bermasalah dengan diri kita. Ya, oke. Kemudian zona yang kedua adalah zona belajar, di mana dengan zona belajar itu kita harus bisa menerima kenyataan. Menerima kenyataan bahwa memang COVID ini ada. Nah, bagaimana dengan kondisi COVID ini ada, maka apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi mulai berpikir, menyadari bahwa situasi saat ini itu memang ada, dan apa yang harus saya lakukan? Tentu sesuai dengan protokol pemerintah. Ya, aktivitas silahkan tetap berjalan, ya, tapi adik-adik juga harus punya prioritas, mana yang memang harus dilakukan dan mana yang tidak. Misalnya, kondisi seperti ini adalah aktivitas yang memang harus dilakukan. Ya, adik-adik tetap melaju, tetap bergerak. Ya, ada kegiatan ya seminar, kan nggak harus dengan dunia nyata, berarti dengan dunia maya. Artinya kita harus terus bergerak, kita harus paham, kita harus mampu menyadari, ya, dengan kondisi saat ini, kita harus bisa menerima. Jadi penerimaan diri, ya salah satunya kita nggak usah menyebarkan berita-berita hoax lagi, ya, kemudian ya berjalanlah dengan damai, yang artinya damai di sini kita menerima kenyataan COVID itu ada, tapi bukan berarti bahwa karena COVID ada, terus ya udahlah, terserah nanti mati itu kan urusan Tuhan misalnya, ya, itu juga nggak boleh. Jadi menerima di sini adalah bagaimana kita bisa berdamai ya dengan COVID, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Kemudian beralih ke zona yang terakhir ini adalah zona bertumbuh. Kalau zona bertumbuh itu adalah bagaimana adik-adik tadi sudah di fase saya akan mampu melakukan sesuatu hal yang itu bisa memberikan kebahagiaan, bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Ya. Jadi kalau tadi kita yang pertama takut di diri kita, yang kedua adalah zona belajar, kita mau menerima, dan yang ketiga adalah zona bertumbuh, bagaimana yang kita pikirkan sebagai generasi muda, calon pemimpin masa depan, ya, bahwa kita harus punya critical thinking yang tinggi. Tidak hanya berpikiran untuk diri sendiri, tapi kita harus berpikiran secara luas. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ya, silakan lakukan sebenarnya apapun kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Pun seperti tadi, ya, misalnya adik-adik bikin status aja, status yang memberikan kebahagiaan. Ketika orang baca ini bahagia, sebenarnya itu sudah memberikan kebahagiaan dibandingkan adik-adik bikin status yang melo-melo, yang sedih, ngomongin orang, julid, ya, komen-komen negatif. Itu ketika orang baca, enak gitu. Dan memberikan aura negatif. Maka tadi di zona bertumbuh ini bagaimana adik-adik bisa melakukan sesuatu hal. Syukur-syukur adik-adik bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat kita. Ya, silakan dilihat permasalahannya apa saja, bantu misalnya, ya, di sekitar adik-adik dengan kondisi nggak, yang ternyata misalnya satu RT atau satu RW ada yang mengalami COVID. Kalau ada, misalnya ada. Terus apa yang kalian lakukan? Aduh Ma, misalnya ngomong sama ibunya, aduh Ma, Pa, misalnya, jangan nanti ke sana-sana gitu ya. Itu keluarganya itu harus kita asingkan nih gitu. Itu nggak boleh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Edukasi. Minimal edukasi ke keluarga bahwa COVID ini yang dijauhi adalah penyakitnya. Ya. Tapi bagaimana tetap bisa membantu, ya misalnya keluarga orang yang mengalami COVID. Kita tahu nih, kalau orang sudah terdiagnosa positif COVID, itu mentalnya jatuh. Jangan adik-adik, misalnya nanti pun ada teman gitu ya, sesama teman mungkin sesama SMP dulu atau SMA dulu yang ternyata COVID, jangan terus kalian WA-nya itu kamu kenapa ini misalnya ya, tapi lebih memberikan dukungan batin gitu ya. Jangan lupa loh nanti harus minum obatnya, minum multivitaminnya gitu. Itu adalah bagian dari
kegiatan-kegiatan yang memang kita bisa lakukan untuk orang lain. Ya, syukur-syukur bisa membantu mengumpulkan dana, kemudian kita bantu orang-orang gelandangan yang saat ini tentu akan lebih banyak. Nah, ini yang diharapkan generasi muda dari pemerintah, bagaimana mahasiswa bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan solusi ya dari generasi mahasiswa. Nah, ini bagian dari ucapan saya sebagai mahasiswa, sebagai dosen mungkin ya kepada adik-adik mahasiswa yang memang kalian mendapatkan kesempatan KIP ini. Karena memang tadi tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Tidak semua orang itu bisa merasakan. Mungkin teman-teman yang lain di sekitaran kita masih ada mahasiswa yang kemarin berharap bisa dapat KIP, ternyata enggak. Tapi dia pun punya semangat yang tinggi untuk terus belajar. Dia akan banting tulang mati-matian gitu ya, mencari sumber dana yang lain. Nah, artinya di sini dengan adanya adik-adik mendapatkan KIP, ini harus benar-benar bersyukur, jangan nanti dapat duitnya ditransfer, kemudian langsung dibelikan handphone. Ya, handphonenya yang mahal. Kalau beli handphonenya adalah handphone yang sederhana, kalian butuh handphone itu untuk misalnya keperluan yang penting, silahkan. Kalian nggak punya laptop, kalian misalnya beli laptop yang sederhana, bukan yang apel digigit misalnya ya. Ya, kalau memang laptop itu menjadi kebutuhan, silahkan. Ya, jadi benar-benar adik-adik prioritaskan, gunakan dana ini secara amanah, karena ya ini merupakan bagian dari sebenarnya pertanggungjawaban ya adik-adik kepada pemerintah. Nah, ini saya ambil nih dari internet, saya nggak tahu ini siapa abangnya, mungkin senior atau mahasiswa, saya nggak tahu nih ya. Saya cari-cari mahasiswa Polnes yang lagi pakai alma mater, yang lagi semangat gitu ya. Ya tadi ya adik-adik. Pertama adalah bersyukur, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan dengan adanya rezeki yang luar biasa saat ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan adik-adik mendapatkan KIP saat ini itu tidak bisa diabaikan dari perjuangan Polnes, perjuangan para pimpinan Polnes untuk mendapatkan kuota KIP. Jadi, adik-adik sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa adik-adik berikan untuk kampus tercinta Polnes? Ketika sekarang Polnes sudah memperjuangkan adik-adik untuk bisa mendapatkan kuota KIP sekian ratus, dan adik-adik sekarang sudah bisa menikmatinya, sekarang balik saya bertanya, ini bukan pimpinan Polnes yang minta, ya, tapi saya balik bertanya, ketika adik-adik sudah mendapatkan KIP ini, apa kontribusi yang bisa adik-adik berikan kepada kampus tercinta Polnes? Ya, kan akan lebih nyaman ya, sekarang orang kalau kita ngasih sedekah ke orang, kita lagi dikasih nih sesuatu kado sama orang, seneng banget. Kita kan berusaha ya, sebagai orang baik, kita juga berusaha untuk bisa membalas. Nah, adik-adik juga orang baik. Maka sekarang bikin komitmen, apa nih yang bisa saya lakukan nih, supaya saya sebagai mahasiswa teristimewa yang mendapatkan KIP, saya juga harus bisa memberikan kontribusi yang sangat baik dong untuk Polnes. Nah, kalau nanti ya adik-adik bisa lihat karena mahasiswa baru, saya mungkin sekedar untuk memberikan pemicu bahwa di dunia kemahasiswaan ini banyak sekali sebenarnya pendanaan, ya namanya hibah kegiatan-kegiatan yang bisa adik-adik jalankan, yang bisa adik-adik ikuti ya. Yang pertama adalah dari bidang kreativitas dan penalaran. Misalnya adik-adik bikin yang suka nulis gitu ya. Ada tipikal orang bermacam-macam. Ya, adik-adik ada yang mungkin sukanya itu berpikir, punya ide yang luar biasa, brilian. Ya. Tapi ketika nulis itu nggak pinter untuk bisa merangkai narasi dari kalimat per kalimat, dari kemudian paragraf per paragraf, tapi dia punya idenya luar biasa. Ya. Satu sisi ada teman yang dia pinter nulis, pinter menyusun kata per kata, tapi dia idenya pas-pasan. Ya.
ada lagi teman yang mungkin dia pinter ya, sudah pandai untuk berkomunikasi ya, seperti saya saat ini ya. Jangan lihat saya seperti zaman SMP dulu. Kalau SMP dulu saya belum pandai berkomunikasi. Nah, jadi saat ini berkolaborasilah, bekerja sama, bikin tim ya, tim partner, karena orang itu tidak akan hebat ketika dia menjadi Superman, tapi orang itu akan hebat ketika menjadi super tim. Ya, tim itu ketika kita punya visi yang sama. Visinya apa? Adik-adik pingin nih nanti saya harus bisa menyumbangkan prestasi terbaik untuk Polnes. Saya mau ikut lomba karya tulis nih. Nah, tapi saya hanya pinter misalnya tadi, saya hanya pinternya itu nulis nih gitu. Berarti saya membutuhkan teman yang seperti apa? Saya butuh teman yang nanti pinter menggali ide, dan saya harus cari teman yang nanti pintar mungkin untuk berkomunikasi, karena dalam karya tulis biasanya di tahap finalis itu harus presentasi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman tadi 3 orang, 5 orang, ya banyak diskusi sehingga akhirnya saling melengkapi. Kita bisa saling melejitkan potensi diri kita, keunggulan diri kita masing-masing, ya, dan menyadari dengan kelemahan teman-teman gitu ya. Disinilah sebenarnya proses dari pembinaan karakter atau soft skill di dalam dunia kemahasiswaan. Ya, kegiatan yang lain seperti PKM, kemudian NUDC itu lomba debat bahasa Inggris, KDNI itu lomba debat bahasa Indonesia, ada kompetisi robot, ada kompetisi IT, dan Pilmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Ini juga ada ya, Pak Said ini sebagai salah satu sekarang juri Pilmapres ya. Jadi adik-adik sebenarnya kalau memang bisa saling memberdayakan ya, nanti misalnya tadi minta banyak saran masukan dari Pak Said di Polnes, mudah-mudahan namanya akan tercantum sebagai juara. Wis, keren banget pasti kan. Yang kedua adalah di bidang minat bakat ya. Ada minat bakat yang memang sudah adik-adik dapatkan prestasi mungkin ya, baik di tingkat provinsi mungkin, di tingkat wilayah atau regional maupun di tingkat nasional, bahkan mungkin internasional. Yang adik-adik punya bakat di bidang olahraga bisa ikut Pomnas, kemudian yang punya bakat menyanyi ini bisa ikut kegiatan Voximinas, kemudian untuk yang pandai mengaji ini di MTQ, dan juga yang tadi ya, yang punya jejak, misalnya seperti saya berwirausaha, ya silakan adik-adik bisa bergabung di kewirausahaan, karena banyak hibah-hibah yang digelontorkan oleh pemerintah ya, melalui pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kegiatan lain dari adik-adik mahasiswa yang bisa diikuti adalah student exchange, ya mungkin pertukaran mahasiswa, kemudian organisasi ini mungkin penting juga ya, melatih bagaimana kita bekerja sama di dalam tim, mengelola suatu komunitas tim ya. Charity ini adalah kegiatan kemanusiaan. Apa yang bisa adik-adik lakukan seperti tadi, misalnya mengumpulkan donasi, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain, ya silakan. Artinya bahwa tadi, sebagai mahasiswa teruslah bergerak untuk melakukan hal yang positif dari berbagai macam peluang dan kesempatan yang ada, silakan ambil yang memang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan diri kita. Ya, ada orang yang namanya bakat, ya tadi bakat itu yang muncul dari kecil ya. Misalnya tadi, kalau saya runtun kembali, saya ingat kembali, di SMP saya sering dipanggil guru. Oh ternyata saya itu punya loh bakat menjadi guru, dan ternyata sekarang saya menjadi dosen. Kemudian saya dulu ternyata ikut jualan kecil-kecilan, dan ternyata saat ini pun saya bisa mengembangkan hal tersebut. Nah ini adalah bagian dari bakat. Namun ada hal keahlian yang bisa adik-adik asah terus-menerus. Yang tadinya kita nggak ahli, kemudian kita bisa ahli. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya dari kecil sampai saya SMA, saya nggak berani, saya malu sekali untuk bisa nunjuk tangan, saya malu sekali untuk bisa ngomong seperti ini. Tapi saya terus asah karena saya yakin ya bahwa saya itu harus pintar ngomong supaya saya bisa memberikan ya ilmu ya kepada mahasiswa, kepada banyak orang, informasi-informasi yang ingin saya sampaikan itu sampai dengan baik. Maka disinilah keahlian yang terus saya asah, ya
belajar bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah berbagai alasan adik-adik, ya. Kalau misalnya adik-adik bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya kita lihat yang di sebelah kiri di sini, ya, bayangkan ketika adik-adik dengan teman-teman yang lain itu ikut suatu kompetisi dan kemudian nama adik-adik semua itu tercantum sebagai nama tim, ya, yang misalnya sebagai pemenang. Maka disinilah kebahagiaannya adik-adik akan dipanggil ke panggung, ya, dengan membawa bendera Polnes, kemudian di sini mendapatkan juara sekian foto. Jadi ini adalah satu hal yang membanggakan. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah mahasiswa berprestasi. Ya, adik-adik kalau misalnya melakukan segala banyak hal yang berkaitan dengan tadi hal-hal yang positif, ya, adik-adik bisa dapatkan medali, sertifikat dan lain sebagainya. Ini penting, ya, di CV nanti, ya, di CV-nya nanti, di riwayat hidupnya nanti ketika adik-adik mau kerja, karena yang dibutuhkan saat ini bukan hanya IPK 3,5 aja, tapi orang akan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang diikuti. Networking, dan ini penting sekali adik-adik, ya, jangan menjadi kata dalam tempurung, ya. Dengan kita banyak bergabung dengan teman-teman, kita akan semakin banyak berdiskusi dan akan terbuka ide. Adik-adik bisa bayangkan misalnya gini, adik-adik melangkah menaiki tangga. Jadi kalau menaiki tangga itu, kalau misalnya di tangga yang 1 sampai tangga 5, yang kalian lihat adalah yang di bawah. Kalau yang di bawah cuma ada kursi, ada meja, ya itu yang kalian lihat. Tapi kalau adik-adik naik terus ke tangga misalnya sampai ke 10, yang adik-adik akan lihat di tangga 10 itu nanti adalah bagian yang outdoor, terbuka. Oh, ternyata, ya, dunia itu nggak hanya sebatas meja dan kursi, tapi dunia itu ternyata luas. Nah, sekarang dengan kita banyak networking, itu juga akan membuka wawasan kita. Dengan kita banyak membaca, dengan banyak diskusi, itu akan membuka wawasan, pandangan kita terhadap suatu masalah, sehingga ketika menyelesaikan sesuatu hal pun, itu akan, ya, akan memiliki pandangan yang baik. Kemudian mungkin saja dia adalah orang yang suka berbagi, ya, misalnya kepada masyarakat yang tidak mampu, kepada anak jalanan, ngajarin mereka untuk belajar, silahkan. Ya, kemudian ketika adik-adik misalnya hobi berwirausaha, senang, ya, punya passion, mudah-mudahan kalian bisa dengan dana yang didapatkan nanti selain untuk biaya sekolah, kalian juga nanti ke depannya setelah lulus bisa mengelola bisnis yang adik-adik geluti, ya. Jadi silakan buat suatu tujuan, ya. Saya nanti mau jadi apa nih? Saya mau aktif di mana nih? Ya, apa kontribusi saya untuk Politeknik Negeri Samarinda? So, apakah saya bisa tangguh menghadapi masa globalisasi dan pandemi saat ini? Ya, kalau kita lihat definisi, ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan tema yang dilemparkan dari Mas Panitianya nih, tangguh itu adalah orang yang bermental kuat. Tangguh itu adalah bagaimana kita terus semangat berjuang sampai nanti mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ya. Sukses bagi saya itu adalah bagaimana ketika gagal saya bisa bangkit lagi. Bukan sukses itu mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi pernah nggak Ibu mengalami hal yang sukses tadi? Pernah. Ya, saya pernah mengajukan beberapa hibah, ternyata saya hibah penelitian, ya, kalau dosen kan ada penelitian, dan saya pada saat itu akhirnya nggak dapat, tapi akhirnya saya sukses untuk bangkit lagi. Ya, ada banyak cerita dari sekeliling mahasiswa, karena memang saya senang sekali, ya,
pada saat itu karena bakso biasanya kan dari daging ya, dari ikan patin, dan kalau dari ikan patin ini khas untuk di bumi Melayu di Riau. Jadi masukin pertama gagal, masukin yang kedua gagal. Kemudian yang ketiga ditawarin sama dosennya nih, ayo masukin lagi. Enggak Bu, saya sudah nyerah Bu, saya nggak mau lagi. Ayo masukin, tapi sekarang kita harus revisi nih kontennya gitu. Kemudian dia masukin lagi. Jadi di tahun ketiga dia masukin lagi untuk PKM, ternyata dapat. Ya, dapat hibahnya PKM itu. Kemudian di tahun yang sama, karena memang bakso patinnya itu sudah dijalankan, dia masukkan juga ke hibah yang namanya kompetisi bisnis. Ya, kalau PKM itu dananya kan 5-12,5 juta. Taruhlah dia dapat 10 juta. Dia jalankan, kemudian ada hibah kompetisi bisnis, dananya antara 10-40 juta, dia masukkan, ternyata di tahun itu juga dia dapat. Dan sampai dia mewakili Universitas Riau pada saat itu ke Expo Kewirausahaan Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Pontianak. Jadi di tahun yang ketiga ini, ya, dia mendapatkan 3 kesempatan sekaligus. Yang pertama adalah mendapatkan hibah PKM, yang kedua mendapatkan hibah yang KBMI-nya, dan yang ketiga adalah menjadi delegasi ya dari Universitas Riau ke Pontianak. Andai saja pada saat itu dia menyerah, dia nggak mau lagi mencoba, maka rezeki yang tadi di tahun ketiga itu nggak akan dia dapatkan. Ya, jadi disinilah sebenarnya ketangguhan yang diharapkan, ya, diharapkan oleh panitia, diharapkan oleh PONES, dan diharapkan oleh pemerintah. Oke. Sudah cukup familiarkah adik-adik dengan Raini? Pernah dengar cerita? Ini kakak senior penerima bidik misi. Saya sangat untuk sebagai pengayuh becak yang mana batasan ekonomi adalah penghalang bagi saya tiap kapan orang tua yang tanpa henti utama hingga menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi, beasiswa Presiden Republik Indonesia, dan beasiswa lanjutan dari Magister Kodoktoral, namanya beasiswa LPDP, untuk studi S2 di University ya, Birmingham, dan juga saat ini S3. Dia akan kembali, adik-adik bisa bayangkan, dia bisa memanfaatkan, mengoptimalkan dengan baik, dan akhirnya bisa merubah kondisi perekonomian keluarga, minimal juga untuk dirinya sendiri. Ternyata anak seorang pengayuh becak bisa S3 di kalian bisa akan lebih sukses. Contoh yang kedua, ini adalah Aulia. Sudah pernah dengar belum? Ini adalah Aulia, anak pedagang sayur di Aceh, ya, meraih beasiswa S2. Ini di Amerika. Jadi saat ini sedang S2 di salah satu universitinya, di universitinya itu adalah di Lehigh ya, university, salah satu university terbaik di Amerika, ya. Padahal dengan kondisinya pada waktu itu, ya, dia nggak yakin. Tapi akhirnya dengan dia mendapatkan beasiswanya, subhanallah, ya, bidik misinya dioptimalkan, terus belajar sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa S2 di Amerika. Ini yang ketiga, ya, yang baru lulus dari UI, mahasiswa difabel. Jadi ini mahasiswanya mengalami kondisi disabilitas, ketidakmampuan berjalan dengan sempurna, ya. Jadi pakai kursi roda. Kemudian dia tetap semangat untuk terus belajar di UI. Di UI itu memang ada khusus ya, kaum disabilitas
yang memang difasilitasi untuk tetap kuliah. Jadi dia juga mendapatkan beasiswa bidik misi dan ternyata saat ini ya dia bisa kuliah, bisa menyelesaikan pendidikannya di Fasilkom, ya Fakultas Ilmu Komputer yang merupakan salah satu fakultas yang paling favorit di Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah dia lulus dengan cum laude dengan menggunakan beasiswa bidik misi. Luar biasa pengalaman dari tiga kakak senior, kan menjadi keluarga besar dari bidik misi juga. Jadi ini merupakan bagian dari keluarga adik-adik semua. Mereka sudah mendahului, sukses, bisa memberikan role model yang baik untuk adik-adik. Maka kalau mereka bisa berhasil, kenapa adik-adik enggak? Ya, suatu hari nanti akan ada cerita berita nasional bahwa salah satu penerima beasiswa bidik misi yang saat ini namanya KIP berasal dari Politeknik Negeri Samarinda, itu akan go nasional, akan go internasional, mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Amin. 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 Oke, nah sekarang ini gambar apa nih? Semut. Semut. Semut kecil gitu ya. Lagunya Nana. Oke, benar. Ada semut ya. Sekarang coba adik-adik tuliskan dari tadi yang sudah saya sampaikan dan berkaitan dengan sesuatu hal, kegiatan ya, aktivitas yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari semut? Silahkan boleh tuliskan di chat. Ya, adik-adik silahkan boleh tuliskan di chat. Sama. Ayo pada adik-adiknya silakan ditulis di chat. Ya, Ya, silakan. kita masuk bagus. Gotong royong, Kerja keras, kerja sama. kerja sama, Kerja keras bersama. Angkutan hidup. sip, kerja sama, gotong royong, kegigihan, pantang menyerah, kebersamaan. Saling bekerja sama untuk meraih tujuan. Benar, teamwork. Oke, benar sekali ya. Semut ini barang yang kecil bukan? Hewan yang kecil dibandingkan dengan yang gajah. Ya kan? Ada pelajaran apa yang bisa kita petik? Tapi semut pun dia bisa loh membuat gajah tidak berdaya ketika dengan gigitannya gitu. Luar biasa sekali. Nih adik-adik masih banyak ya chat-chat yang muncul, semua perjuangan itu dari nol, oke, berusaha untuk meraih tujuannya, walaupun kecil tapi bekerja sama, oke. Kerja sama untuk mencapai tujuan, oke. Ada lagi? Solidaritas, tetap berusaha, walaupun kamu berasal dari keluarga kecil, tidak menutup kemungkinan kamu bisa melampaui hal yang besar. Wow, luar biasa. Sip. Apakah itu closing? Bukan. Walaupun kecil, bukan berarti lemah. Yes, tubuh kecil, mental besar. Good. Tetap berusaha walaupun mempunyai kekurangan. Yes. Semuanya berasal dari hal terkecil dulu, namun bermanfaat. Benar sekali. Oke, luar biasa sekali ya respon dari adik-adik. Ini menunjukkan bahwa adik-adik tadi semangat, nggak tidur, ya. Kemudian aktif nih di chat, ya. Mudah-mudahan bukan karena takut sama Mas Panitia, karena kan panitianya juga baik-baik, ya. Wow, oke. Terima kasih banyak ya adik-adik sudah memberikan respon terkait dengan tadi ya pelajaran benar. Pokoknya semua yang adik-adik tulis itu benar sekali dan itu harapannya akan menjadi bagian cambuk. Ya, cambuk bagi adik-adik semua ya. Bahwa semut aja seperti ini, maka saya juga bisa mendapatkan pelajaran dari yang dilakukan oleh semut. Oke. Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Namun beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Mudah-mudahan 10 pemuda yang bergabung saat ini, 100 pemuda yang bergabung saat ini, bahkan 1000 pemuda yang bergabung saat ini, ya, dalam keluarga Kamadiksi ini akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk Politeknik Negeri Samarinda dan tentu saja harapannya memang bisa mengguncang dunia untuk kebermanfaatan Indonesia, ya. Dan silakan saya
punya 2 hadiah. Ya. Saya minta adik-adik untuk membuatkan story dan status. Nanti mention saya. Ya, story dan status silahkan disertai dengan apa pelajaran penting, apa yang sudah didapatkan dari kuliah kita pada hari ini. Ya, ini kan bagian dari kuliah sharing terkait dengan story gitu ya, yang bisa menginspirasi adik-adik. Ya, nanti silakan di-mention ke IG-nya Kamadiksinya Polnes dan juga mention ke saya. Nanti saya akan pilih 2 terbaik dan masing-masing mendapatkan pulsa 50.000. Ya, hari ini saya tunggu dan nanti saya akan WA-kan ke panitianya yang selama ini menghubungi saya. Siapa tuh, bentar. Ya, ke Intan ya. Jadi saya tunggu dan pengumumannya mungkin nanti sore. Jadi kita batasi adik-adik bikin story dan bikin mention ya. Bikin status dan juga story dengan mention ke Kamadiksi dan juga ke saya. Dan nanti 2 orang terbaiknya akan saya segera kirimkan internet pulsa 50.000-nya dan saya akan screenshotkan nanti siapa yang beruntung ke Adinda Intan Safitri ya. Oke, kondisi pemuda saat ini. Nah, ini adalah saya dengan tim Kita Center. Adik-adik kalau mau tahu juga, Kita Center itu adalah suatu bisnis atau usaha yang digerakkan oleh mahasiswa Universitas Riau dan saya berada di dalamnya ya. Ketika ditanyakan kondisi pemuda saat ini, pemuda yang diharapkan negeri Indonesia adalah bagaimana yang banyak memberikan solusi dengan kreasi, inovasi, dan karya tanpa henti. Sampai jumpa untuk pemuda Indonesia yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, ya khususnya adalah keluarga mahasiswa bidik misi, ya bahwa kesuksesan didapatkan dari apa yang kamu perjuangkan pada hari ini. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi serta memotivasi adik-adik semuanya. Senang bersama dengan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.